فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. Di setiap waktu subuh, sebelum dunia terbangun, kami sudah terjaga. Membasahi bibir kami dengan ayat-ayat Al-Quran, mengejar ridho dalam setiap lembaran yang dihafal. Disinilah fajar ilmu mulai menyingsing, sebuah tempat di mana doa-doa dilangitkan dan kitab-kitab kuning dibuka kembali. Pondok pesantren adalah rumah bagi jiwa yang rindu akan keridhoan Sang Pencipta. Melalui bimbingan kiai dan para guru dan kedisiplinan hidup berasrama, kami menempa diri untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Di sini, waktu bukanlah sekedar angka. Setiap detiknya adalah langkah menuju kedewasaan dan keberkahan. Bismillah. I'lan likafatit talabah. Alaikum an tu'iddu anfusakum lidukhuli fasli tahfid. Ladaikum waqtul isti'adad 5 daqaiq. Menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah perjalanan cinta. Di program Tahfidz Pesantren Nizamuddin, kami menempa kedisiplinan dan kesabaran para penjaga kalamnya. Bukan tentang seberapa cepat hatam, tapi tentang seberapa kuat ayat-ayat itu menetap di hati dan mewarnai perilaku sehari-hari. Dalam menghafal Al-Quran, di Pondok Pesantren Nizamuddin menggunakan 3 program dasar di dalamnya. Yang pertama adalah program Manzil. Program Manzil ini adalah di mana santri mengulang semua hafalan Al-Qur'annya yang sudah lama ia hafalkan. Yang kedua adalah Sabak. Sabak ini adalah program di mana santri menyetorkan hafalan Al-Qur'annya yang baru saja ia hafalkan. Dan yang ketiga adalah program Sabki. Program Sabki ini adalah program santri mengulang hafalan setengah juz dari hafalan yang baru saja ia hafalkan. Setiap ayat yang dihafal adalah anak tangga menuju kedudukan yang lebih tinggi di akhirat. Di surga nanti, seorang penghafal akan diminta untuk terus membaca Al-Quran, dan posisi akt terakhirnya ditentukan oleh ayat terakhir yang ia hafal. Sesuai hadis baginda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Menghafal Al-Quran juga bentuk bakti tertinggi kepada orang tua. Allah menjanjikan kemuliaan yang tidak ternilai bagi kedua orang tua yang mendidik anaknya menjadi penjaga Al-Quran, yaitu berupa mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Qala Rasulullah SAW, man qara'al Quran wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihada. Sebagai penyempurna hafalan, program Diniyah hadir untuk memberikan pemahaman mendalam melalui pengkajian kitab kuning, seperti kitab fikih, kitab hadis, kitab nahwu dan kitab shorof, dan kitab lainnya. Mengaji kitab kuning adalah cara kita menyambung mata rantai ilmu hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Melalui bimbingan seorang kiai atau guru, setiap kata dalam kitab Fathul Qorib, Riyadhus Shalihin, hingga Ihya Ulumuddin dijelaskan maknanya secara hati-hati. Ini bukan sekedar membaca teks, melainkan mewarisi metodologi berpikir para ulama besar yang telah teruji selama ratusan tahun. Tanpa sanad dan guru, ilmu agama akan kehilangan ruhnya dan mudah disalahartikan. Program Diniyah di Pondok Pesantren Nizamuddin dimulai dari kelas 1 hingga kelas 5. Dan untuk kelas 6, kelas 7, dan 8 atau disebut kelas Dauratul Hadis, santri melanjutkan ke pondok pusat, yaitu Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Menuntut ilmu agama adalah investasi terbaik bagi seorang hamba.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi mereka yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mempelajarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa salli wa sallim ala rasul kalim amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan profil Pondok Pesantren Nizamuddin yang hari ini sudah berumur lebih kurang 16 tahun. Adapun latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nizamuddin yaitu motivasi seorang ibu. Pada suatu hari, seorang orang tua kami yang sudah sepuh dan tua berkata pada kami anaknya, "Wahai anakku, sungguhnya ibu sudah tua dan sudah renta, sedangkan umur umat Rasulullah hanyalah singkat sekali antara 60-70 tahun. Sementara perjalanan nanti sangatlah panjang. Alam barzah butuh bekal yang banyak. Padang mahsyar butuh bekal yang banyak. Yaumul hisab atau hari perhitungan butuh bekal yang banyak. Titian siratal mustaqim butuh bekal yang banyak." Maka dari asbab pikir seorang ibu, maka Allah beri motivasi jalan yang Allah berikan, yaitu membuat lembaga pendidikan. Maka dalam pikiran, umur boleh singkat, amal boleh sedikit, tapi amal tidak boleh terputus, harus mengalir sampai dunia kiamat. Salah satunya yaitu mencetak generasi Al-Quran dan ahli dalam ilmu agama Islam. Maka pada tahun 2004 dimulailah pembebasan lahan, dan tahun 2006 alhamdulillah mulailah pembangunan awal dari Pondok Pesantren Nizamuddin yang didirikan oleh Insinyur Haji Zulkifli Said MSI. Dengan awal pembangunan yaitu ruang belajar 3 lokal permanen, Mushola Nizamuddin, panggung, kamar mandi, WC, yaitu bangunan permanen, sedangkan aula waktu itu pekerjaan yang belum selesai. Dan alhamdulillah langsung diresmikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Tomboro, Magetan, Jawa Timur, yaitu Romo Kiai Zairon Taifur Abdillah dan Kiai Abdullah Ahrod dan Pak Tantawi pada tanggal 23 Januari 2008 dengan alamat Jalan Datuk Haji Said, Desa Kepunuhan Barat, Kecamatan Kepunuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun Pondok Pesantren Nizamuddin mempunyai visi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat, karena Al-Quran adalah semulia-mulianya kitab di muka bumi. Dan misi daripada Pondok Pesantren Nizamuddin yang pertama menjadikan Al-Quran sebagai sumber hidayah, sumber ilmu dan sumber barakah. Yang kedua, menjadikan anak didik bangga terhadap mempelajari, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan anak didik hafiz-hafizah dan alim-alimah. Yang keempat, menjadikan anak didik berakhlak Al-Qurani. Yang kelima, menjadikan anak didik mengamalkan sesuai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dan didakwahkan ke seluruh alam. Demikian
komponen profil Pondok Nizamuddin ini mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Semoga anak-anak kita generasi ke depan menjadi investasi kita, investasi akhirat nantinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.